Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana urzuqna fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Nas'aluka ya Rabbana hikmatan urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, perindu kemuliaan, perindu ridha Allah. Kita di penjabaran hikmah yang saat ini kita sampai kepada hikmah yang ke-179. Bunyinya adalah kehinaan tidak akan datang dari orang yang menghinamu. Akan tetapi kehinaan adalah di saat engkau merasa terhinakan. Selagi diri Anda berusaha untuk menghindarkan diri dari terjatuh dalam kehinaan, maka sesungguhnya adalah orang mulia. Yang meniti kemuliaan adalah mulia. Biarpun dia belum sampai. Selagi dia meniti kemuliaan, maka dia adalah orang mulia. Di jalan kemuliaan adalah mulia. Mungkin orang selama ini dalam kubang kehinaan, pemabuk, berjudi, dan lain sebagainya. Akan tapi ternyata Allah buka hatinya. Kemudian tiba-tiba ada kerinduan untuk menuju jalan kemuliaan. Ingin meninggalkan semuanya itu. Berusaha. Maka dari detik ia berkeinginan meninggalkan kehinaan, saat itu dia sudah mulia. Bahkan kalau seandainya dia wafat saat itu sudah diampuni dosanya oleh Allah. Kurang lebih seperti itu. Jadi meniti kemuliaan. Nah kemudian, selagi jalan Anda adalah jalan kemuliaan, maka Anda akan mulia. Sehingga setelah itu, Anda tidak usah merasa kecil atau merasa terhinakan di saat ada orang merendahkan, mencibir, mencaci, mengolok, dan menghinakan. Karena apa? Itu semua tidak akan merubah Anda. Yang mulia lalu menjadi hina. Ada orang mencaci. Bagi Nabi Muhammad adalah orang yang sangat mulia. Itu pun ternyata ada yang menghinakan Nabi. Nabi tidak pernah hina. Mencaci Nabi, mengolok Nabi. Nabi dianggap sebagai seorang yang gila. Disebut sebagai seorang penyihir dan seterusnya. Bukankah itu ada penghinaan-penghinaan? Tidak akan merubah baginda Nabi karena Nabi di jalan kebenaran, kebaikan. Akan tetapi kehinaan itu akan datang di saat kita itu merasa terendahkan dan terhinakan. Dicaci, kita langsung merasa terhinakan gara-gara cacian tersebut. Sehingga yang muncul adalah emosi dan marah. Kenapa kok di saat kita merasa terhinakan, saat itu justru kita menjadi hina? Kenapa? Misalnya, ada orang yang dia disifati dengan kebaikan. Dia baik, selama ini adalah dia punya perilaku baik. Tiba-tiba ada orang mencaci, mengolok dia. Berarti telah menghinakannya. Ternyata gara-gara di Allah marah, dia naik pitam. Lalu berkata macam-macam, kau menghina saya, meremehkan saya, kau tidak tahu saya, dan sebagainya. Lihat. Jadi, menjadi rendah karena seperti itu. Merasa terhinakan artinya apa? Muncul satu kesombongan, seolah dia segala-galanya sudah. Berarti kan dia rendah saat itu. Berbeda dengan orang-orang insyaf. Orang-orang yang punya pangkat tinggi, di saat ada yang mencaci, mengolok, dia berpikir. Kata Imam Ghazali,
Kalau ada orang menghinakanmu, merendahkanmu, mencacimu, kau renunglah. Renungi dirimu. Apakah betul yang ia omongkan ada padamu atau tidak? Jika yang diomongkan tidak ada padamu, alhamdulillah, dia tidak tahu tentang aku. Gitu saja. Gak usah kita marah-marah. Kenapa gini? Kenapa kami? Kau merendahkan saya, menjatuhkan nama baik saya, dan seterusnya. Cukup. Katakan, oh dia tidak tahu tentang saya. Kemudian jika ternyata dia mau menyebutkan kejelekan kita, dan memang itu ada pada kita, maka kita akan menjadi mulia di saat kita menginsyafi bahwasanya saya jelek. Tinggal berkata, oh iya benar, memang saya begitu, dan saya ingin berubah menjadi baik. Kan selesai. Tapi ada orang mudah tidak terima, direndahkan seolah-olah dicaci sedikit saja, wow, sudah hebohnya sejagat. Maka dia akan menjadi rendah, karena dia sendiri telah menghinakan dirinya dengan sikap yang seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad biarpun dicaci, diolok oleh siapapun, orang-orang yang musuhi Nabi nggak akan merubah bagi Nabi. Dan penerus bagi Nabi juga sama, selagi Anda dalam jalan kebenaran, dalam kebaikan. Justru tanda ketulusan Anda di saat Anda ingin berhijrah menuju jalan kemuliaan adalah di saat banyak orang mencibir kepada Anda, tidak bergeming. Anda tetap berjalan. Jika di saat ada orang mencibir kepada Anda marah, jangan-jangan Anda ini bukan karena Allah, hanya karena pengen disanjung oleh manusia. Kalau Anda lagi hijrah, hati-hati. Ketika ada orang bertanya, Buya saya mulai hijrah. Akan tapi orang di kiri kanan saya kok banyak mengolok mencibir kepada saya. Kami jawab, kalau Anda istiqomah, Anda tidak akan berkembang dengan omongan itu. Justru kalau Anda memikirkan omongan mereka, Anda tidak serius. Belum hijrah. Kenapa? Di saat kita mikiri omongan mereka, kita berarti dengan kesombongan. Artinya kita telah merendahkan diri dengan kesombongan kita. Nah, ini kita harus waspada. Suatu ketika Imam Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib diolok dan dicaci oleh orang. Apa kata beliau? Dengan jawaban luar biasa. Terima kasih. Apa yang tidak engkau ketahui lebih banyak dari yang engkau ketahui. Terima kasih. Gitu tak. Jadi kejelekan yang tidak engkau ketahui lebih banyak daripada yang engkau ketahui. Bukan membela diri habis-habisan. Seorang Khalifah Umar bin Khattab disebutkan kejelekannya, kurang lebih seperti itu. Berarti kan kayak dihinakan. Apa kata beliau? Menengadahkan tangan dan berdoa, rahimallahu imra'an ahdali uyubi. Ya Allah, berikan kasih sayang orang-orang yang telah menunjukkan kekuranganku. Yang gampang tersinggung, hatinya yang nggak benar. Kenapa gampang tersinggung? Urusan diri kita direndahkan. Kalau urusan agama, ya. Urusan agama kok diganggu. Urusan diri kita dicaci, kita diolok dan sebagainya. Paling bagusnya manusia, mulia manusia masih diolok dan dicaci kok. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak salah dan dosa? Kan gara-gara orang mencaci saja, Masya Allah sudah kayak. Kadang, harga diri. Harga diri apa sih? Jika Anda dalam kemuliaan, itulah harga dirimu. Tapi kita tidak mempertahankan kemuliaan, mana harga diri yang akan kita jaga? Masanya, saya melakukan kesalahan. Diingatkan sama seseorang, maka kalau saya ingin mengangkat harga diri saya insafi dan saya berhenti. Tapi kalau saya mempertahankan kesalahan saya, mana ada harga diri? Saya merendahkan diri saya. Diingatkan, tidak mau menerima. Ibaratnya di saat kita berada dalam kubang kehinaan, ada orang ingin mengangkat, mengulurkan tangan, kita nggak mau. Mana harga diri? Kita merendahkan diri kita dalam kehinaan. Ditolong orang nggak mau. Dan menolong itu kan pertama mengatakan, kamu di kubang loh ya, ayo naik. Bukan, kamu di tempat yang enak, nyaman. Bukan begitu. Kan di saat kita mengingatkan orang, tentu dia adalah menyebutkan kekurangan. Mungkin kalau bahasa lain adalah merendahkan, menghinakan. Tapi bagi orang yang mengerti makna nasihat tidak pernah merasa terhinakan dengan itu semuanya. Bahkan mau diangkat. Sehingga hari ini orang nasihat dianggap sebagai perendahan. Nasihat caci maki, bukan. Dan memang kita kalau ingin nasihat orang tentu harus memilih kata. Secara umum kata Imam Ghazali, nasihat itu tujuannya baik, biarpun diucapkan dengan tidak baik, tetap saja baik. Caranya kurang baik, itu hanya cara. Tapi isinya tetap baik, kita harus menyadari tentang isi. Sampai gambaran yang dihadirkan oleh Imam Ghazali adalah ada satu orang tiba-tiba ada kala jengking merayap di punggungnya.
Dia tidak tahu kalau ada kalajengking di punggungnya karena dari bawah merayapnya. Sebentar lagi akan menyentuh leher, dan di saat menyentuh kulit tentu seorang sadar merasa kulitnya disentuh oleh benda asing, tentu akan ada refleks. Pasti akibatnya adalah parah, karena di saat refleks begini, sang kalajengking akan bela diri dan menyengat. Kan begitu. Di saat kalajengking merambat, merayap di punggungnya, tiba-tiba orang yang di belakangnya melihat kalajengking. Dia ambil sandal. Langsung dipukul dengan keras. Kaget. Terus terlihat terkapar kalajengking. Kira-kira saya yang dirambati kalajengking tadi. Apakah setelah melihat kalajengking begini saya marah gara-gara kau pukul aku, kenapa kamu tidak pelan-pelan, kenapa kau pakai kalimat kasar, kenapa? Kebayang? Kalau mengingatkannya dengan kelembutan, tidak bergegas, hanya ngomong begini, Pak, Mas, Buya, awas, ada kalajengking merambat, ada disengat. Perlunya cepat jadian, kurang lebih seperti itu. Kalau orang mengingatkan kita, pasti itu yang baik. Hanya mungkin masalah cara. Tapi kan kita bicara tentang orang mulia tidak pernah merasa terhinakan di saat dihina. Justru di saat dihinakan, artinya telah dibongkar, telah dibukakan kekurangannya untuk disempurnakan. Itulah yang disadari oleh Sayyidina Umar bin Khattab rahimahullah, imra'an ahda li'uyubi. Dianggap hadiah. Kalau orang mengungkapkan kekurangan kita, hadiah, dianggap hadiah. Aku diberi hadiah oleh dia, artinya aku harus berbenah. Enak. Untuk menjadi lebih baik. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu, Masya Allah. Ingat, kehinaan tidak akan datang dari orang yang menghinamu. Ribuan sejuta orang menghinamu tidak akan menjadikan dirimu hina jika engkau berada dalam jalan kemuliaan. Begitu. Akan tetapi, kehinaanmu akan datang di saat engkau merasa terhinakan, di saat dihina oleh seseorang. Kenapa merasa terhinakan? Yaitu karena kesombongan menguasai diri Anda. Susah berbenah. Mempertahankan sesuatu yang tidak baik. Mana bisa mulia orang semacam itu? Semoga Allah memuliakan kita. Memberikan kepada kita keinsyafan, kesadaran untuk berbenah menjadi lebih baik. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Diberi kebaikan di dunia, diri, keluarga, di dunia dan di akhirat. Panjang umur semuanya. Saling mencintai, dijauhkan dari fitnah. Husnul khatimah. Berkat Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf, mohon selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.